di antara karomah kisah iman itu Bapak kalau kurang di antara karomah beliau itu ceramah nggak pakai speaker zaman dulu ya. Tapi berapapun jamaah yang hadir itu bisa mendengar jelas suara kisah iman. Ini pimpinan pondok pesantren yang sekarang, yaitu Kiai Haji Sirojudin bin Kiai Haji Muhammad Zain. Oke, sahabat, kita ke yang namanya Saung Soang ya, udah terkenal juga. Ada kali sahabat, enak. Biasa kiai mendekat kali. Enak. Kenapa beliau itu sangat dihormati? Karena punya jasa. Kurang hilang boga jasa, pasti dihormat. Ngaran Sudirman lo batu, ngaran Soekarno lo batu. Tapi itu sakabeh kurang itu Jenderal Sudirman fotona kurang wani tebeng. Kurang karena Jenderal Sudirman orang wani. Karena dia punya jasa untuk bangsa ini. Gitu. Nah, terkait dengan apa namanya Bapak Kolot urang nek sahade urang anu ngamumule gitu. Makanya abdi masuk kadang-kadang anak batu bega santri dah butuh kenal acan anak kisah iman darah jaro ngiriman fatihah tadi kacibing lu sakan sampai di bumbu ayeuna tanah naku dokter Furqon kan. Nah, kemarin kalau bisa berterapian. Pemi dokter Furqon tina istri nu kabaraha? Katilu. Kisah iman itu istrinya 4 dijajarkan. Sahainya sama sakit untuk meninggal. Itu terakhir maksudnya gini. Kisah iman itu ketika meninggal dia meninggalkan istri 4. Rumahnya dijajar. Oh. Di Cibinggu eta. Cibingu. Itu di tanah yang sekarang ada kuburannya. Jadi kuburannya itu pesantren itu. Di situ pesantrennya rumah-rumah. Tapi sekarang udah nggak ada kan ya? Tinggal kebun ya. Ada satu katanya sampai muridnya eta nya asisten yang dikubur di situ. Tinggali cenah petugas gitu pas mereka Mekah. Kumaha eta? Oh, eta mah santri mah masuk kamar. Oh, santri apa? Orang Malimping. Oh, bukan yang dikubur di dekat Abah ya? Eta mah kodam anu sangat pembantunya. Asisten pembantu. Oh, di saya gitu. Santrina anu dekat tinggal itu. Ya, eta mah santri masuk kamar. Jadi bener ya. Ya, itu mah. Di antara karomah kisah iman itu Bapak kalau kurang di antara karomah beliau itu ceramah nggak pakai speaker zaman dulu ya. Tapi berapapun jamaah yang hadir itu bisa mendengar jelas suara kisah iman. Jadi suaranya itu bisa terdengar tergantung banyaknya jamaah. Keras ya berarti suaranya. Bukan keras nah itu malah mau dikira mau masukkan logika mah. Urusan karomah mah orang pakai logika. Mau nyampe orang pakai logika. Artinya begini. Bukan soal keras. Berapapun jumlah yang hadir di situ ribuan boy. Karena Abi pernah ngobrol langsung. Sekarang anu pernah langsung mungkin ceramah kisah iman. Terus enggak waktu ketemu Abi usianya 120 anjing. Pas ngobrol Abi pernah kali ada yang ikut ceramah Bapak Polisian balik ke sekolah ada yang kisah ini Kalabuan Abi penasaran yang tadinya Abi penantunya kan nunggu aja kayak naik patang buat sudah tahan dulu jamaah cenah ribuan tapi Abi cenah ketika guys mungkin jelas kadang maunya mungkin jelas
pas dia publik. Mungkin masalah jilbab, nerangkan jilbab. Kan ke zaman Belanda mah cah anu wani make jilbab ieu. Paling tiung biasa teh kan. Selendang teh. Ya, saya Jadi gitu Gus Robi. Terima kasih Sedang penjelasannya, sedang- alhamdulillah. Sedang bercerita tentang ini saya. Tercerahkan saya. Saya awalnya bingung. Soal apa? Ya tadi ada MA, ada Al Khairiyah sebagainya. Oh iya. Tapi tadi penjelasannya itu rasional, itu logis. Berarti Baru benar. tahu saya penjelasan kayak gini nih. Iya, benar. Benar. Jadi ya itu tadi yang sekarang itu makanya kayak semacam Malnu itu kan. Iya. Malnu Ah. itu sama pecahan dari MA. Iya. Iya. Kalau Malnu Salah satu pendiri MA juga Emang. ya Mana kok Hidayat. dengar kok imurinya? Tuh. PKS mau lah di sana. Wih, PKS. Aduh. Mentang-mentang udah pakai iya, bisa ke PKS. Aduh. Ini PKB. NU ini. Atau saya juga PKS. Cek orang saya PKS. Nonton. Partai Kiai Seng Seong. Celengehan ini. Aduh. Enggak. Tetap bawa. Perlu dikerokin tas ya. Enggak, gigit ya. Biar iya mereka bawa. Karena ini kawasan wajib bahagia harus bahagia. Nah, yang harus kita paham sama cucu-cucunya, kenapa kok orang lain lebih menghormati kepada makam lah maksudnya, bukan mengkeramatkan. Anu keramat mau eta mah anu pamere Allah eta mah Karomah keramat itu. karena jasa syariat moal aya suka hati, moal aya suka marah lamun teh bapak kolot urang. Kan gitu. Allah. Itu yang mewakafkan tanah di Sukamara itu Haji Asik ya? Apa? Jadi gini, sejarahnya ketika Kisah Iman ngisi acara di Labuan, Kisah Iman ditawarin sama saudagar di Labuan. Dua pilihan. Pertamanya ditawarin anak. Sama saudagar. Heeh. Yai, kula boga anak parawan. Oh. Daek teh cenah anak kula cenah dinikah ku kiai. Ih, kula mah geus boga opa. Dan ya oper lab. Oper wag gitu badan ya. Oper wag. Nah, kulantaran geus opat karena Kisah Iman itu rumah istri diajarikan. Geus ari gitu mah burung gitu. Ari moal mah tah kula boga tanah di Cibinggu. Sok mangga kanggo kiai. Kisah Iman waktu itu masih di Sukamara teh. Oh. Masjid itu Masjid Al-Qura Sukamara itu yang bangun Kisah Iman. Setelah itu Kisah Iman nerimalah wakaf di Cibinggu dari orang Labuan. Makanya saya pernah bertanya sama Abah, kok Abah tiba-tiba ada di Labuan padahal udah enak di Sukamara. Gitu. Ya, karena ada orang Labuan ngasih tanah di sini. Nah, kembali lagi ke Kisah Iman. Setelah diterima sama Kisah Iman, bikinlah pesantren. Yang di Sukamara dikasih ke Ki Asyik. Ya, Anak yang pertama ya, anak muncul sulung. pasaran masik terus ke di pesantren. Bikinlah di Sukamara. Nah, pada saat itu Kisah Iman jadi wakil komandan Gojin perang. Itu Nyaki Arsad, Ya. Jimani, Bapak Kolotna. Arsad Sogir lah ya. Lain, Sogir ya. Oke. Beliau meninggal Tawil doang lah. oleh Belanda ditembak di Ciherang. Ki Arsad heula tah. Ki Arsad. Nah, karena kepemimpinannya ditembak sama Belanda, akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Ki Asyik, diteruskan. Termasuk Ki Asyik itu ikut ngawal Soekarno ketika ke Rengas Dengklok. Oh. Gozin, pasukan Gozin itu pada tanggal 16 Agustus itu menjemput Soekarno di Rengas Dengklok yang dipimpin oleh Ki Asyik. 16 Agustus. Nah, kayak orang kita kan sejarah. Main bobo. Bobo deh. Terus kan, Haji Mani waktu itu masih kecil.
Belum ada apa-apanya. Sekarang udah punya pesantren. Terus dia. Inilah orang. Terus kan dia sejarahnya biar tahu sejarah Iya. orang. Ceki Saiman, terus kan di pesantren. Karena pada saat itu Ki Asik juga lagi sibuk, mbahnya Umi, Ki Hayani Sukamara, pernah ngoping Ki Hayani Iya. Sukamara. Kuburannya di sana kan di belakang masjid. Sukamara, belakang masjid. Sekurang tema, yang manggilnya Iyang bae, Mama Iyang depannya. Terus kan di pesantren. Dia mau hirup cina lamun di bangun tengah. Terus ke ai mah keur perang. Ceki Asik. Kayak lamun anak urang geus segala dek urang kawinkeun. Oh. Ki Asik jeung abah eta. Ki Asik jeung mbah eta mah Iyang di sana. Ya, nyapatasan. Umi jeung abah ieu jeung abah Z. Abah kula. Misan Mindo, jadi kawin Misan Mindo. Kadua. Nah, sanggeusna gitu. Anu dipake ku abah eta ditinggal Ki Asik, ditinggal Ki Saiman. Di Sukamara. Tanah itu sudah diwakafkan oleh Ki Saiman untuk masjid anu ngagugat anak incuna Palongo. Iya, Ki Hayani, anak Incu Ki Hayani. Lain, anak incu Ki Saiman. Saha nu ngagugat? Atuh eta saha? Marjuk kan. Ki Marjuk yang menentang. Oh, Oke, Marjuk yang menentang. Heeh. menentang Oke. kumata. Itu mah sejarah bae sejarah pokoknya sejarah Tanya. kelam bae namanya. Aku lagi kadinya. Itu nya. Naon cenah. Ki Marjuk mah kan masih kandung sama Haji Damanhuri kan? Ya, Heeh. orang Lampung teh ya. Dari istri ke istri. Iya, orang Lampung. Sana. Ibu Haji Damanhuri mah. Ya, makanya aku dulu tahu sejarah anak incuna gitu ya takawalat anak Ki Saiman. Wakaf geus diwakafkeun ku Ki Saiman, digugat ku anak incuna Ki Saiman. Wah, pokoknya geus kitu bae. Kecuali Ki Marjuk ya. Enggak, Apa? enggak Ki Marjuk mah berarti. Atau enggak itu mah. Kan sampai dianya ngegelandang istilahnya ya. Iya, Ki Marjuk itu. mah. Ya Sampai ampun, ngegelandang. Ki Marjuk mah tapi alhamdulillah enggak minta-minta ke orang lain. Maksudnya Iya, paling ya saudaranya doang. ya ke saudara aja ke Cikirai, ke sana ke Tuh, Menes teh ya, yang jualan pisang. Siapa tuh? yang di belakang. Pasar. Paling ke situ. Di antara yang menentang istri Ki Hatami, bapana indungna Dokter Purko. Oh. Yang Bibin Abah. yang bos emas kan? Nah, itu Heeh. pijit. Oh. Itunya eta. Haji Masito ya yang bos emas mah ya? Eta masuk ka bawah ku urang ku incuna. Heeh. Aya incuna provokator. Heeh. Akhirnya kulantaran eta bung pusing bapak kolot tina Umi mama iya bung pusing Heeh. geus meuje dibeli ku mama Sukamara Heeh. 80 juta waktu eta. Kecil. Dibeli ke Atau eta dikenal gitu lagi Saiman. oh. Dan bung pusing Ya, digugat. yang bayi. Karena dulu mah ya tehnya Hmm. dulu itu. Ketika mewakafkan itu hanya bilisan. Heeh. Tanpa ada tulisan orang-orang juga kuari. Iya. Langsung KBWI segala. Ayo ribet. Heeh. Nah gitu. Karena dulu mah bilisan. Tah. Ieu geus diwakafkeun. Termasuk adi ayeuna Ki Saiman untuk boga tanah ya. Dibere nanti sila pakai beta. Bina binsa sih kondanya. Bin Nasa. Oh, binas. Bin Nasa bin Jali bin Aliuddin bin Hadiaman. Gunung Manggung. Aduh, Desi ketik di HP aja. Ketik di HP aja nih. Tulis. Itu nanti nyambungnya ke atasnya kemana itu? Ke Yaman. Kayaman. Naon abi di. Ih. Jadi orang baru tahu sejarah makanan teh, Cah. Baru tahu sejarah. Ya, paham budaya. Iya ya. Hah? Oh, jadi karena dibeli akhirnya Kiai Haji Muhammad Zain keluar dari Sukamara gitu maksudnya. Bukan.